Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Medi Dewi Nur Aini, dosen program studi peternakan, Fakultas Peternakan Universitas 11 Maret Surakarta. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Kesehatan Ternak. Mata kuliah Kesehatan Ternak adalah mata kuliah yang membahas mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan kesehatan ternak, dimulai dari ciri-ciri hewan sehat dan sakit, penyebab penyakit, pencegahan penyakit, berbagai penyakit pada ternak, cara penularan, dan juga cara penanggulangan penyakit ternak. Mata kuliah ini memiliki 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS tatap muka dan 1 SKS praktikum. Bahan kajian yang memayungi mata kuliah ini adalah budidaya ternak. Dalam mata kuliah ini dibebankan 3 capaian pembelajaran lulusan. Yang pertama adalah memiliki pengetahuan standar internasional dalam hal ilmu peternakan dan teknologi peternakan yang efektif dan efisien, terutama dalam mendukung sistem produksi peternakan yang berkelanjutan. Yang kedua, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan jenis pekerjaan di bidang peternakan sesuai dengan standar kompetensi kerja. Dan yang ketiga, mampu merencanakan, mendesain, menerapkan, dan mengevaluasi sistem produksi peternakan yang efektif dan efisien baik secara individu maupun tim dengan pendekatan multidisiplin dan mampu bertanggung jawab terhadap hasil kinerja tim. Selain 3 CPL tersebut, mata kuliah ini juga memiliki 3 capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep manajemen kesehatan ternak. Yang kedua, mahasiswa mampu menyelesaikan masalah kesehatan hewan dengan logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dengan dasar ilmu dan metode ilmiah. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu merencanakan, merancang, dan melaksanakan program manajemen kesehatan ternak yang mendukung kesejahteraan hewan. Adapun materi pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah pengertian kesehatan ternak serta ciri-ciri ternak sehat dan sakit dan cara mengetahuinya. Kedua, penyebab penyakit atau patogen, baik itu bakteri, virus, jamur, maupun parasit. Yang ketiga, penyakit-penyakit pada ternak, baik ternak ruminansia, non-ruminansia, ataupun unggas. Yang keempat, biosecurity, biosafety, dan perawatan di peternakan, terutama pada ternak yang sakit. Selain itu, kami juga memberikan materi mengenai vaksin dan vaksinasi, sistem imun ternak, dan dasar obat hewan. Teknik pembelajaran yang kami implementasikan adalah delivery, interaction, dan assessment. Delivery artinya adalah bagaimana cara kami memberikan materi kepada mahasiswa. Kami memberikan materi kepada mahasiswa berupa penjelasan dasar mengenai konsep-konsep kesehatan ternak yang mendukung dalam metode pembelajaran lainnya. Kemudian kami juga melakukan interaksi dengan mahasiswa baik dalam diskusi, tanya jawab, ataupun dalam hal-hal lain yang berkaitan dengan mata kuliah kesehatan ternak. Dan yang ketiga, kami melakukan assessment atau penilaian terhadap apa yang telah dicapai oleh mahasiswa berdasarkan materi yang telah kami berikan. Metode pembelajaran yang kami gunakan terdiri dari diskusi kelompok, studi kasus, dan pembelajaran berbasis proyek. Semua materi metode ini selalu kami awali dengan pemberian materi dasar terlebih dahulu dengan cara ceramah. Semua metode pembelajaran ini diberlakukan pada tatap muka dan juga praktikum. Dalam mata kuliah kesehatan ternak, saya mengimplementasikan beberapa teknologi dalam perkuliahan yang terdiri dari WhatsApp group untuk tanya jawab dan juga diskusi, kemudian juga untuk berkoordinasi dengan mahasiswa. Yang kedua, menggunakan open courseware milik UNS yang dapat digunakan untuk mengupload materi kuliah dan juga RPS serta tugas-tugas yang dapat kami berikan kepada mahasiswa.
Dan yang ketiga, saya juga menggunakan YouTube atau video-video yang berkaitan dengan materi kesehatan ternak sebagai salah satu acuan dalam studi kasus. Sistem penilaian mata kuliah terdiri dari case method, team based project, ujian tengah semester, dan juga ujian akhir semester. Berikut adalah instrumen penilaian yang saya gunakan dalam menilai keaktifan mahasiswa, terutama dalam diskusi mengenai studi kasus. Mahasiswa kami nilai dalam hal mengidentifikasi masalah, memberikan penjelasan mengenai masalah yang ada, dan juga usulan solusi yang diberikan oleh mahasiswa. Selain itu, kami juga memberikan instrumen penilaian untuk tugas proyek. Tugas proyek ini memiliki 3 jenis instrumen penilaian. Yang pertama yaitu penilaian makalah yang akan dilakukan oleh dosen pengampu. Yang kedua adalah penilaian presentasi kelompok yang akan dilakukan oleh tim kelompok mahasiswa lain. Dan yang ketiga adalah penilaian terhadap poster yang dilakukan oleh mahasiswa dari kelompok lain dan juga dosen pengampu. Dalam mata kuliah ini, poster yang terbaik kami gunakan sebagai dasar untuk manajemen kesehatan ternak di Jatikuwung Teaching Farm yang kami gunakan juga untuk pembelajaran praktikum. Selain itu, berikut adalah instrumen penilaian, rubrik penilaian untuk ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester, di mana kami menilai mahasiswa dalam menjelaskan permasalahan, menerapkan jawaban, dan juga menganalisis permasalahan yang ada. Selanjutnya, saya akan melakukan micro teaching kesehatan ternak yang akan terdiri dari beberapa hal. Yang pertama, saya akan melakukan pembukaan, kemudian pendahuluan terkait materi kuliah, kemudian saya akan memberikan kasus permasalahan kesehatan ternak melalui tayangan video. Saya juga akan melakukan diskusi mengenai kasus yang ada pada video. Selain itu, saya juga mengadakan tanya jawab di akhir sesi. Saya juga memberikan sedikit pengenalan mengenai materi selanjutnya agar mahasiswa bisa bersiap-siap untuk materi selanjutnya. Dan saya juga memberikan penjelasan mengenai sumber pustaka yang bisa digunakan oleh mahasiswa. Setelah itu, saya akan melakukan penutupan. Baik, mari kita simak micro teaching kesehatan ternak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, apa kabar? Yang baik. Bu, Baik. baik. Alhamdulillah, baik. Pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan di kesehatan ternak ya, untuk materi minggu kedua. Sebelum kita mulai perkuliahan, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kuliah kita diberi kelancaran. Berdoa dimulai. Cukup? Kita mulai ya kuliahnya. Saya izin share screen. Apakah sudah muncul PowerPoint saya? Sudah, Bu. Oke, sudah ya, sudah terlihat. Kita mulai untuk materi perkuliahan yang kedua. Hari ini kita akan membahas mengenai ternak sehat dan ternak sakit, dimulai dari ciri-cirinya, kemudian parameternya apa, dan bagaimana cara kita memeriksanya. Untuk minggu depan, kita akan melanjutkan materi tentang agen patogen atau penyebab penyakit. Kita mulai tentang definisi sehat terlebih dahulu. Kira-kira ada yang bisa menjawab tidak? Kira-kira sehat itu apa sih? Mungkin Ashley? Menurut saya ya Bu ya, sehat itu memiliki tubuh yang sehat dan bugar, terus bisa makan makanannya dengan lahap, Bu. Siap, sip. Itu sepertinya ciri-cirinya Ashley ya. Bagus sekali, tapi itu sangat betul. Jadi secara harfiah, kata-kata kesehatan itu adalah kondisi di mana hewan ataupun manusia bebas dari sakit. Bebas dari rasa sakit ataupun penyakit. Sedangkan parameter yang bisa kita gunakan untuk memeriksa kondisi ternak sehat itu ada parameter fisiologi, parameter tingkah laku, dan juga parameter kondisi fisik.
Parameter fisiologi sudah kita pelajari di semester 2 ya. Kita sudah mengetahui ada yang namanya temperatur, kemudian juga pulsus, dan juga frekuensi nafas. Ada yang masih ingat cara memeriksa parameter fisiologi ini? Mungkin Faza mau coba? Kalau itu temperatur itu pakai termometer, Bu. Terus pulsus itu bisa pakai stetoskop. Kalau enggak diraba gitu. Gitu, Bu. Betul, terima kasih Faza. Alhamdulillah masih ada yang diingat ya. Jadi nanti kita akan bahas lebih lanjut juga cara memeriksa fisiologi ini karena ini bagian dari pemeriksaan fisik juga. Yang kedua adalah tingkah laku. Tingkah laku apa sih yang utama? Tingkah laku yang bisa kita perhatikan pada ternak adalah utamanya tingkah laku nafsu makan dan minumnya, kemudian bagaimana tingkah lakunya itu berbeda atau tidak dari tingkah laku normalnya. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut lagi di belakang. Dan yang ketiga adalah kondisi fisik. Nah, pada hari ini kita akan fokus pada pemeriksaan kondisi fisik, karena kalau untuk tingkah laku, itu sudah kita pelajari di semester 4 dan fisiologi di semester 2, jadi hanya refresh saja di materi ini. Nah, untuk menentukan status kesehatan ternak, dalam pemeriksaan fisik itu ada beberapa caranya. Yang pertama adalah inspeksi. Kita sudah pernah coba ya di fisiologi dulu. Inspeksi adalah pemeriksaan menggunakan penglihatan atau secara visual. Sedangkan untuk yang kedua adalah palpasi, ini adalah dengan perabaan. Jadi menggunakan indera peraba yang ada di tangan kita. Kemudian yang ketiga adalah auskultasi. Auskultasi ini adalah dengan indera pendengaran untuk mendengarkan suara-suara organ dalam yang biasanya kita gunakan stetoskop untuk mendengarkannya. Sedikit lebih detail, yang pertama tentang inspeksi. Inspeksi ini seperti saya sampaikan menggunakan indera penglihatan. Apa saja yang perlu kita cek dengan indera penglihatan? Yang pertama adalah kondisi tubuh secara umum. Dari jauh kita sudah bisa melakukan inspeksi terhadap ternak. Contohnya seperti Body Conditioning Score atau BCS. BCS ini bisa kita nilai dengan skala 1-5 ya biasanya. Untuk ternak sehat itu normalnya ada di rentang 2,5 hingga 4. Di bawah 2,5 biasanya disebutnya sudah kurus, apalagi 1 itu terlalu kurus, sedangkan 4,5 atau 5 kita sebut sebagai obesitas. Jadi yang terlalu kurang atau terlalu berlebihan itu tidak baik dan biasanya ada gangguan kesehatan nantinya. Kemudian juga ada tidaknya kelukaan di permukaan dari kulitnya atau tubuhnya. Dan yang ketiga adalah kebengkakan. Pada ternak sehat biasanya tidak ada luka dan juga tidak ada kebengkakan. Jadi kalau kita melihat adanya luka nih dari jauh udah kelihatan kok ada luka dan ada bengkak, perlu dicurigai adanya gangguan kesehatan. Nah, yang kedua ini adalah pemeriksaan tingkah laku. Tadi saya sudah sempat menyebutkan tingkah laku yang utama adalah tingkah laku makan dan minumnya. Apakah nafsu makan minumnya normal? Hewan sehat pasti memiliki nafsu makan minum yang normal. Salah satu ciri yang ternak sakit itu adalah biasanya penurunan nafsu makan dan juga minumnya. Selain yang nafsu makan minum, kita juga bisa melihat adanya perubahan dari tingkah lakunya. Biasanya ternak yang dia tenang ketika didekati oleh peternak, suatu saat dia tiba-tiba menjadi waspada atau ganas, maka perlu dicurigai terjadi sesuatu pada ternak tersebut ya. Walaupun tidak serta-merta karena penyakit, bisa juga karena kondisi stres. Dan yang ketiga yang perlu kita periksa adalah mukosa. Mukosa ini adalah selaput lendir yang adanya di bawah kulit. Biasanya yang kita gunakan untuk pemeriksaan itu adanya yang di bawah mata, kemudian di gusi, bisa juga di vulva ataupun di anusnya. Warna normal dari mukosa ternak secara umum adalah pink terang. Biasanya yang mengalami abnormalitas itu adalah yang berwarna pucat, jadi putih pucat dan atau kekuningan. Biasanya kalau kuning ini indikasi ada gangguan di hatinya. Yang kedua adalah pemeriksaan dengan palpasi. Palpasi adalah perabaan. Apa yang kita raba? Semuanya permukaan dari tubuh ternak tersebut. Apa saja yang bisa kita raba itu boleh kita raba.
Biasanya yang kita cari adalah ada tidaknya pembengkakan limfoglandula. Limfoglandula atau kelenjar limfe ini adalah kelenjar yang bekerja untuk menghasilkan sel-sel antibodi ataupun sel-sel imunitas yang bisa menghentikan infeksi. Jadi pada hewan normal biasanya tidak ada kebengkakan. Tetapi pada hewan yang mengalami infeksi, biasanya terjadi kebengkakan limfoglandula yang berada di area sekitarnya. Kita bisa bedakan infeksi itu adalah infeksi secara lokal atau sistemik dengan melihat adanya kebengkakan glandula ini. Kalau misalnya, contohnya pada gambar sebelah kiri ini, kita melihat petugasnya memeriksa sebelah kiri ya, sebelah kiri dari mandibula. Kalau misalnya ada kebengkakan di sebelah kiri mandibula, tetapi sebelah kanan tidak ada kebengkakan, maka bisa dinyatakan adanya infeksi lokal atau infeksi yang terjadi di sekitar area tersebut. Tapi kalau kebengkakannya ditemukan di kanan, di kiri, di belakang, juga banyak semua tempat sampai seluruh tubuh, maka perlu dicurigai itu adalah infeksi sistemik atau infeksi yang terjadi di seluruh tubuh. Kemudian pemeriksaan palpasi juga bisa dilakukan secara parektal atau dengan cara memasukkan tangan kita ke rektum. Biasanya pemeriksaan ini digunakan untuk pemeriksaan kebuntingan ataupun gangguan reproduksi pada betina utamanya. Selanjutnya adalah pemeriksaan auskultasi yang biasa kita lakukan dengan cara mendengarkan suara organ dalam menggunakan stetoskop. Apa saja yang bisa kita dengarkan? Itu ada suara dari jantung, kemudian suara nafas, dan juga suara dari peristaltik usus. Kalau untuk jantung dan nafas, saya yakin teman-teman sudah pernah melakukan di praktikum fisiologi ternak, tapi untuk peristaltik pasti belum pernah. Jadi peristaltik ini suaranya sama seperti suara kalau kita sedang lapar, kemudian ada suara di perut kita. Itu sama seperti itu. Nah, peristaltik normalnya memiliki ritme tertentu. Jadi ada suara stop, gitu ya. Kalau misalnya suara yang terjadi terus-menerus, maka perlu dicurigai adanya diare. Sedangkan kalau tidak ada suara sama sekali, maka perlu dicurigai adanya kasus indigesti, terutama pada ruminansia. Oke, sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu? Mungkin Ina, sudah jelas semua? Izin bertanya, Bu. Silakan Ina. Tadi kan untuk yang dilihat dari mukosa itu ada matanya, sama di vagina, sama di bagian-bagian lain. Itu untuk di bagian lain, apakah warna yang sehat juga tetap pink ya, Bu? Oke, terima kasih pertanyaannya Ina. Betul sekali, jadi warna mukosanya ini sebetulnya sama, mirip. Jadi pink terang. Biasanya sama saja, mau dia itu di mata, di gusi, ataupun di vulva dan di anus itu warnanya sama. Begitu ya Ina? Baik, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang lainnya? Belum ada ya? Baik, kita lanjutkan. Materi selanjutnya ini adalah studi kasus. Untuk studi kasus ini, silahkan nanti teman-teman mengakses Google Form yang akan saya share di chat room. Jadi dalam kasus ini, ceritanya ada seorang peternak yang meminta tolong teman-teman untuk memeriksa ternaknya. Peternak ini mencurigai terjadi sesuatu pada ternaknya, tapi tidak tahu cara memeriksanya. Oke, silahkan dilihat videonya, diamati untuk videonya. Jadi dilihat dari fisiknya dan juga dari tingkah lakunya ya, kira-kira apa yang bisa ditemukan. Oke, videonya terlihat dengan jelas? Jelas Bu. ya? Oke, baik. Berarti kira-kira teman-teman sudah bisa ya menjawab kira-kira apa yang akan dilakukan untuk pemeriksaan ternak ini, dikhususkan untuk pemeriksaan fisiknya saja ya. Dan yang kedua adalah
Dari inspeksi, hal apa saja yang teman-teman temukan? Untuk Google Form, silahkan saya beri waktu 5 menit untuk mengisinya. Baik, saya cek di Google Form, responnya sudah banyak ya. Sudah mengisi semua. Terima kasih karena sudah mengirimkan jawaban, dan saya lihat jawabannya juga sangat bagus. Saya ingin mendengar jawaban dari Giandar tentang bagaimana cara Anda memeriksa fisik sapi ini. Gimana, Gi? Kalau berdasarkan video yang ada itu pertama dari inspeksi penglihatan itu terlihat bahwa kulit dari ternak itu banyak luka atau kayak benjolan. Nah, terus dilakukan palpasi itu ntar apakah banyak atau enggaknya kebengkakan yang atau benjolan-benjolan yang ada itu. Terus mungkin habis itu bisa dilakukan konsultasi untuk mendengarkan pulsus, respirasi, apakah ada kelainan-kelainan atau mungkin abnormal yang ada. Terus mungkin sama dilihat dari tingkah lakunya itu, apakah ternaknya itu ada tingkah laku yang berbeda mungkin dari kepalanya atau mungkin dari buntutnya itu, Bu. Oke, bagus sekali Giandar. Terima kasih atas assessment-nya. Saya juga mau dengar dong dari yang lain, mungkin ada yang bisa ditambahkan. Dari Ina mungkin ada yang mau ditambahkan? Izin menambahkan, Bu. Jawaban saya kurang lebih sama seperti Giandar. Mungkin yang pertama itu bisa kita lakukan inspeksi pada ternak terlebih dahulu. Itu bisa dilihat banyak benjolan-benjolan dari limfa glandulanya. Jadi kemungkinan ternak mengalami gangguan pada bagian kulitnya. Lalu kita bisa lihat juga dari tingkah lakunya terlebih dahulu. Contohnya seperti ekornya itu mengibas-ngibas lebih sering dari biasanya. Berarti tandanya ternak sedang tidak nyaman. Lalu kepalanya lebih sering toleh-toleh dan seperti menggaruk-garuk ke arah badan. Kemungkinan itu ternak ada gangguan, jadi mungkin terasa gatal. Lalu gerakan kakinya juga seperti menggaruk-garuk. Setelah itu kita bisa melakukan perabaan. Jelas mungkin nanti terasa di bagian kulitnya itu akan terasa benjol-benjol. Lalu kita juga bisa melakukan pemeriksaan menggunakan stetoskop. Nanti bisa diketahui apakah nafasnya normal atau detak jantungnya apakah normal untuk pemeriksaan selanjutnya. Itu. Oke, terima kasih sekali Ina, sudah lengkap ya. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan? Sepertinya sama ya, secara umum ya. Saya lihat juga jawabannya sudah sangat baik semuanya. Mirip-mirip sudah ada inspeksi, palpasi, dan auskultasi. Saya sangat setuju dengan pendapat Yandar dan Ine. Jadi memang kita bisa lihat pada sapi ini, yang pertama di kulitnya ya. Ini sangat terlihat hasil inspeksi. Kita bisa terlihat adanya bopeng-bopeng luka di daerah dekat punuknya ini. Dan di daerah perutnya ini ada terlihat benjolan-benjolan. Kemudian juga saya setuju dengan Ine, dilihat dari tingkah lakunya, ekornya mengibas-ibas sering dan kaki belakangnya juga sering menendang-nendang ke arah perut. Ini mungkin sepertinya sapi ini merasa gatal, jadi ingin menggaruk, tetapi karena tidak bisa, jadi melakukan apa saja yang bisa dilakukan. Begitu, nggih? Sebetulnya sapi ini adalah contoh dari kasus clumpy skin disease yang saat ini sedang hits di dunia, yang saat sedang mewabah di seluruh dunia. Jadi penyakit lumpy skin disease ini, dia bisa menyebabkan kebengkakan pada daerah-daerah kulit, disebabkan oleh virus pox. Virus pox ini virus yang biasa menyebabkan cacar. Jadi sapi ini mengalami infeksi tersebut. Bahayanya LSD ini apa? Mungkin kematiannya tidak terlalu tinggi, tetapi pada ternak-ternak, terutama ternak perah, dia akan menyebabkan penurunan produksi susu yang permanen. Jadi walaupun ternaknya sampai sehat, biasanya tidak bisa kembali lagi ke kondisi semula. Jadi ini salah satu penyakit yang harus diwaspadai di peternakan ya. Walaupun kita belum masuk ke materi penyakit, tapi kita harus tahu juga. Oke? Sampai sini kira-kira ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan? Saya rasa sudah jelas ya. Baik, Jelas, kalau Bu. sudah jelas,
Untuk minggu depan, silahkan dipelajari mengenai materi prion, virus, fungi, dan parasit. Silahkan boleh dibaca dari buku ataupun cari dari internet mengenai apa itu virus, prion, fungi, dan parasit. Jadi kita bisa mulai dengan diskusi di minggu depan ya. Dan ini ada beberapa referensi yang bisa digunakan. Salah satunya adalah buku Dasar Kesehatan Ternak yang ditulis oleh saya, Pak Sunarto, dan juga Bu Wari, yang bisa diakses di perpustakaan. Selain itu, apabila ingin memiliki, bisa juga ke saya ataupun Bu Wari. Selain itu, ada beberapa buku lagi yang juga bisa didapatkan di perpustakaan atau e-book ya. Baik, sekian perkuliahan pada siang hari ini. Terima kasih sekali atas perhatiannya. Semoga semua selalu sehat dan sukses ke depannya. Saya tutup perkuliahan pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih banyak, banyak, Bu. Bu. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi.